Distrik Itaewon di Seoul, Korea Selatan memang menjadi salah satu pusat hiburan malam yang terkenal. Sejumlah restoran dan klub malam ada di Dong Itaewon dan selalu ramai pengunjung. Kawasan ini bahkan menjadi salah satu lokasi syuting drama Korea, Itaewon Class. 뭔 짓을 해도 상관없어. 원하는 거 다 이루면서 살 거야. 조이성, IQ 162의 천재. Pencinta drama Korea, Anda mungkin masih ingat dengan serial yang satu ini, Itaewon Class. Drama seri yang ditayangkan di layanan streaming berbayar pada 2020 lalu dibintangi oleh Park Seo Joon dan Kim Da-mi. Sesuai judulnya, serial ini mengambil lokasi di Itaewon, salah satu distrik di kota Seoul, Korea Selatan. Kawasan ini disebut-sebut semakin terkenal setelah menjadi lokasi syuting Itaewon Class. 이제 이태원 우리가 씹어먹는 Beberapa spot syuting seperti jembatan, kafe milik Park Se-roy, hingga pemandangan Namsan Tower dari kejauhan menjadi magnet bagi pengunjung. Itaewon Dong dikenal sebagai salah satu pusat hiburan malam di Korea Selatan yang tak pernah sepi pengunjung. Ada lebih dari 2.000 toko berjejer di kawasan ini. Jalan menanjak tidak menyurutkan kehadiran pengunjung yang mayoritas adalah anak muda untuk menghabiskan waktu di restoran, bar, dan klub malam di Itaewon. Insiden yang melibatkan kerumunan massa memperingatkan bahwa crowd control atau pengendalian kerumunan sangat penting untuk mengantisipasi hal-hal di luar ekspektasi. Untuk membahasnya bergabung bersama kami malam hari ini Ahmad Naufal Umam. Selamat malam, Mas Naufal. Selamat malam, Tiffany. Ya, Mas Naufal, melihat apa yang terjadi kemarin di Seoul pada Sabtu malam, bagaimana seharusnya kita memahami kemudian juga menjaga mental kolektif massa agar terhindar dari hal-hal yang ada di luar ekspektasi, apalagi kan setelah pasca pandemi banyak sekali event tidak hanya di Seoul, tidak hanya di Korea Selatan, di Indonesia pun di banyak negara banyak menggelar event-event sehingga rasa haus masyarakat yang tertahan selama 2 tahun itu memang keluar semuanya. Iya. Ya, ini menarik sih. Memang karena di waktu yang bersamaan kita juga ada konser yang dibatalkan hari ketiganya itu di Istora Senayan kan ya. Memang kalau melihat pola trennya itu, ya itu memang kebetulan sedang serangkaian event orang itu membludak masanya di situ tuh. Cuma yang perlu saya tegaskan di sini kalau masalah mental kolektif ini mirip-mirip tapi sama nih antara yang demo, yang kerumunan demo dan kerumunan orang yang tidak punya tujuan bersama. Kalau demo, kalau orang punya tujuan bersama, emosinya kolektif. Maksudnya cara berpikirnya sama, ada trigger yang sama, ada musuh yang sama, ada pemicu yang sama biasanya di situ. Jadi kalau ada terjadi suatu kerusuhan biasanya clash atau agresi. Sedangkan kalau yang di acara seperti di Kanjuruhan, terus kemudian di Itaewon dan di beberapa konser yang sempat memakan korban jiwa seperti ini, itu orang berkumpul pada waktu bersamaan tanpa tujuan yang sama ya. Bukan ada tujuan kaos gitu loh, cuma pengen senang-senang bareng. Nah, ini kejadiannya adalah seringkali bukan sebuah emosi yang kompleks itu ya. Yang saya lihat itu adalah ada trigger di saat orang overcrowded dan di situ nggak bisa escape di situ. Komponennya selalu 3 nih. Satu, tempatnya itu nggak memungkinkan orang untuk bisa keluar. Kemudian ada trigger dan trigger ini bermacam-macam di setiap kasus. Terus kemudian orang tidak bisa dimobilisasi. Trigger ini kan bayangkan nih, kalau misalnya ada satu tempat orangnya sudah berkerumun, ini kayak suatu suatu zat yang padat di sini. Ada satu trigger tuh zatnya itu akan mau meledak itu kayak petasan, mesiunya mau ke mana-mana gitu. Kalau nggak ada tempat yang bisa mengkonten atau nggak ada aliran keluarnya, ya sudah dia meledak di situ atau kasusnya akan korban jiwa. Kasusnya macam-macam loh. Misalnya kalau di kemarin kan ada yang saling dorong-mendorong. Di beberapa kasus crowd crush sama stampede itu triggernya itu misalnya ada yang teriak, ada yang pegang senjata, atau ada yang pakai pepper spray. Waktu lagi padat gitu, yang sini di Itaewon, kasus di Amerika, ada yang pakai pepper spray untuk melerai orang berantem, orang pada berlarian, jadi crowd crush, ada korban jiwa juga. Trigger-triggernya itu seakan-akan simple, tapi karena itu tadi dipadukan dengan faktor orang berkumpul dengan tempat escape yang terbatas, ya sudah. Satu trigger kecil terjadi, efeknya domino. Terus kemudian mereka berdesakan dan tak bisa nafas seperti itu. Ini lebih pada survival instinct di tempat yang
membuat kita itu berdesakan dan akhirnya kehabisan nafas, alih-alih daripada emosi marah bersama seperti di demo atau aksi kolektif itu yang terjadi biasanya. Oke, kalau begitu pengendalian massa, pengendalian kerumunan atau crowd control seperti judul kita malam hari ini, ketika berhadapan dengan massa yang kadang kalau mungkin di dalam satu kerumunan itu cenderung impulsif atau mungkin mereka tidak bisa berpikir panjang dan juga rasional. Nah, bagaimana crowd control yang seharusnya, Mas Noval? Crowd control ini seharusnya jauh terjadi sebelum acara itu ada. Misalnya kalau kita mau mengumpulkan orang, kita harus paham kapasitasnya. Kalau misalnya udah mulai over capacity, kita harus segera menyetopnya. Ini kalau dari segi penyelenggara ya. Kalau dari segi audiensnya sendiri, memang sih logisnya itu kita segera sadar ketika tempat itu sudah mulai overcrowded, itu ada kajiannya itu. Ketika satu sekian meter diisi oleh beberapa orang, ada itu. Ketika mulai ramai, harusnya kita mulai semakin aware dan ini saatnya keluar sebelum terjadi semakin tidak terkendali gitu. Tapi seringkali kita itu kalah dengan paling nggak ada apa-apa, paling bisa berjalan selancar biasanya. Atau sayang nih, saya udah bayar, kalau nggak sampai dinikmati sampai terakhir, ya sayang gitu. Mending di stay di sini, apa yang terjadi nanti ngikut alur aja. Jadi dari kedua belah pihak tuh harus sama-sama sadar. Cuman ini juga nih perihal crowd ya, ini selalu harus ada pengaturan. Seringkali ini stampede sama crowd crush itu terjadi kasusnya pada tempat-tempat yang nggak terduga, yang dimana di situ memang nggak ada aturan atau flow control dari masanya. Di India waktu festival keagamaan, di sebuah jembatan isinya 20.000 orang langsung ke sana semua, ada yang isukan jembatan ini mau rubuh, langsung mereka panik kalang kabut, nggak ada crowd control di situ. Atau misalnya dalam konser-konser yang nggak siap dengan over capacity, atau di Itaewon yang ini kan nggak ada penyelenggara ya, ini kayak misalnya orang tiba-tiba ngeruduk Kemang gitu aja, nggak ada organizer, nggak ada apa gitu. Orang nggak tahu flow-nya itu harus kemana, ke kanan ke kiri, keluarnya kemana, nggak paham ujung masuknya di mana dan ujung keluarnya di mana. Bedakan coba ini kalau misalnya saya ambil contoh itu waktu tawaf di Ka'bah itu, ada flow muter meskipun dia itu crowd banget dan itu rapat banget. Tapi kita sudah punya norma di sana. Ketika mau keluar dari lingkaran tawaf, bahkan biasanya diinstruksikan untuk ikutin aja keluar bentar-bentar, nanti nambah 1-2 putaran, kamu bisa keluar ke samping karena sudah ada sistem, ada flow. Nah, tempat, flow, sistem, dan pengaturan. Ini jauh-jauh sebelum crowd itu terjadi, mestinya harus diperhatikan di situ. Nah, itu yang kadang luput. Artinya untuk mengantisipasi itu, yang juga penting adalah orang atau pihak yang bertanggung jawab ini tidak ketika berhadapan dengan massa atau pengendalian massa ini bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat. Karena kalau kita lihat apa yang terjadi mungkin di beberapa event konser, ini pun juga menjadi tanggung jawab dari panitia yang kadang luput untuk memikirkan antisipasi skenario ini, Mas Noval. Betul. Ya, seperti itu juga ini ya, kalau dari kita sendiri nih, kalau misalnya sudah itu panitia begitu, terus kemudian pengendali acara keamanan seperti itu, kita sebagai audiens di sana itu juga, karena kasusnya sudah mulai banyak ya ini, mungkin kita harus mulai belajar norma baru ini. Kita harus segera sadar kapan saatnya udah mulai meninggalkan venue ketika udah mulai overcrowded. Yang lebih kelihatan overcrowded itu sebenarnya pihak ketiga ketika mereka lihat kita dari jauh. Kita yang ada di stage itu agak susah, tapi dengan ini semoga bisa lebih aware ya. Sama kemanapun kita berada, selalu perhatikan jalan keluar dari tempat tersebut. Jangan sampai kita ngalir ikut arus, terjebak aja di situ. Kemudian juga ini mungkin saya tipikal orang yang tidak ini ya, nggak suka mengejar keramaian atau FOMO seperti itu. Tapi saya juga bisa paham bagaimana orang itu merasa nggak mau rugi atau ngerasa harus dapat keuntungan. Tapi pertimbangkan inilah, kalau kita mau mengejar suatu kesenangan, kita harus paham resikonya juga. Ketika ditimbang-timbang resikonya, apakah worth it untuk stay di sini ketika situasi sudah mulai memanas, apakah worth it untuk, misalnya ini nggak cuma di crowded ini ya, crowded di keluar parkir misalnya, habis waktu 1 jam untuk keluar parkir ya, kalau siap dengan resikonya ya kita harus bersabar di situ. Nah, kalau misalnya kita cuma mau enaknya saja dan jadi egois di sana, ya mending dibatalkan saja rencana untuk bergabung dalam kerumunan itu. Ini pertimbangan dari audiens juga perlu diperhatikan di situ. Baik, terima kasih Mas Noval sudah bergabung dengan dialog kita malam hari ini di CNN Indonesia Connected. Selamat malam, sehat selalu.
Oke, usai jeda kita akan kembali dengan Anda mungkin yang masih keinget mantan padahal udah putus. Sama mungkin kayak Unmesh ya. Seperti di video musik terbarunya bertajuk Putus Tapi Cinta. Sesaat lagi.